yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Hai, halo. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Kak Dea harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi. Hari ini kita mau ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing. Kak Dea juga mau nanya nih, sekolah kalian gimana? Kak Dea harap semua baik-baik saja ya. Walaupun sekolahnya masih online dari rumah, dan tetap harus semangat dan rajin belajar. Yuk, kita semua satukan hati, kita mau mulai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk, kakak, cekidot musiknya. Shalom adik-adik, selamat pagi. Kalau pagi-pagi berarti harus semangat nih. Nah, kita sebelum stretching, kita nyanyi lagu dari terbit matahari. Oke, let's go lah. Kita udah selesai nyanyi nih. Yuk, semuanya kita satukan hati. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa karena pada hari ini kami dapat datang kepadamu Bapa melalui ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan Yesus berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya Tuhan. Berkati anak-anak sekolah minggu supaya tetap fokus Bapa pada ibadah
ini walaupun dari rumah mereka masing-masing. Berkati juga orang tua Tuhan yang mendampingi anak-anak sekolah minggu pada saat ibadah. Berkati juga kakak guru sekolah minggu Tuhan, semoga tetap semangat dalam melayani-Mu Bapa melalui adik-adik sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, masih tetap semangat ya adik-adik, kita mau memuji nama Tuhan lagi nih. Yuk kakak sekolah minggu, musik. Ayo adik-adik, mari kita nyanyi lagu Yesus Kekasih Jiwaku. Musik Amerika. Wah, adik-adik keren banget semangatnya. Yuk kita mau masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum kita firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi ya. Oke, semangat. Cekidot kakak. Oke adik-adik, sebelum kita masuk firman, kita nyanyi firman-Mu berita bagi kakiku. Bagi kakiku
Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, senang banget minggu ini kita ketemu lagi ya sama Kak Donda. Tadi kita sudah bernyanyi, kita sudah menari, kita sudah bersukacita. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kakak mau berbagi cerita tentang Tuhan Yesus, tentang murid-murid Yesus. Kakak mau berbagi kabar sukacita buat adik-adik sekolah minggu. Nah, tapi sebelum kakak mulai bercerita, kita minta Tuhan yuk untuk memimpin firman Tuhan ini dari awal dengan hingga akhir ya. Dan adik-adik bisa duduk manis, menyiapkan hati dan pikiran, supaya apa yang kakak bagi firman hari ini, adik-adik bisa mengerti. Terus adik-adik bisa lakukan dalam kehidupan setiap hari ya. Biar Tuhan tak campur tangan menjadikan adik-adik menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi melalui firman Tuhan hari ini. Yuk kita satu dalam doa, lipat tangannya kita berdoa. Allah Bapa yang berada dalam jangan surga, kami ucap syukur Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Donda. Tuhan berkati anak-anak sekolah minggu supaya mendengarkan dengan baik, juga supaya mereka mengerti. Tuhan mau berkati dengan mencurahkan kuasa Roh Kudus Tuhan saja supaya apa yang didengar dapat dilakukan. Tuhan, terima kasih, pimpin kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sebelum kakak cerita nih ya, firman Tuhan hari ini, kakak mau kasih pertanyaan dulu. Kira-kira kakak mau tes nih, adik-adik tuh saling memperhatikan gak ya? Yang satu dengan yang lain ya, sesama teman-teman sekolah minggu. Kakak mau nanya dulu, ada yang inget gak? Kira-kira minggu lalu itu yang gak datang sekolah minggu siapa? Ada yang tahu? Siapa ya yang gak datang minggu lalu? Terus siapa yang minggu lalunya membawakan firman Tuhan, guru sekolah minggunya? Ada yang ingat? Nah, hal-hal kecil itu adik-adik suka berpikir gak? Kok aku gak tahu ya siapa ya? Berarti apa aku tidak memperhatikan atau aku tidak peduli sama sekitarku? Gak usah sekitar deh, sama sekolah minggu. Kira-kira. Nah, ini akan mengajarkan kita untuk memperhatikan sesama melalui firman Tuhan yang akan kita baca hari ini. Memperhatikan lingkungan, apa yang kurang, apa yang harus kita bantu. Nah, adik-adik, kakak akan bercerita. Kita angkat bukan angkat pujian, kita membaca firman Tuhannya dulu ya, dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7 ya. Judulnya 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin. Nah, ceritanya nanti ini akan kakak refresh adik-adik supaya tahu ini kondisinya awal-awal gereja itu ada ya. Gereja ada 12 rasul, bagaimana mereka melayani orang yang percaya kepada Tuhan awal-awal. Nah, disinilah mempunyai tantangan ya. Kita baca bersama-sama dulu yuk, kita baca yuk. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Yang belum bisa baca, minta tolong mama papanya, kakaknya membantu ya. Kita baca. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid semakin banyak bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman."
Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa meletakkan tangan di atas kepala mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak. Juga jumlahnya besar. Imam menyerahkan diri dan percaya. Sudah baca? Oke. Berbahagialah kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan ya. Tadi kakak sempat singgung ya, adik-adik memperhatikan nggak untuk lingkungan sekolah minggu? Tadi kakak tanya, siapa yang ingat minggu lalu sekolah minggu nggak hadir? Sebut namanya. Siapa? Kemarin kan Zoom ya, Zoom. Siapa sih yang nggak ikut? Terus ada yang ingat nggak? Siapa guru sekolah minggu yang khotbah 2 minggu lalu? Nah, kalau adik-adik ingat, itu berarti adik-adik sangat memperhatikan. Bagus sekali. Kakak kasih jempol. Oh, jempolnya kurang. 2 jempol. Kurang lagi. Aduh, nggak bisa naik ini kakinya nih ya. Berarti bagus. Sama seperti Tuhan Yesus yang semasa pelayanannya selalu memperhatikan. Ingat nggak bentuk-bentuk perhatian Tuhan? Ingat waktu kisah Zakheus mau lihat dia? Wah, dia sangat berusaha mau bertemu dengan Yesus. Yesus memperhatikan, lalu mau ikut ke rumahnya. Pernah ingat waktu Yesus lihat orang buta di pinggir jalan, orang yang pincang, lalu dia sembuhkan. Itu perhatian Tuhan Yesus. Ada lagi yang ingat nggak waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, yang lagunya 5 roti dan 2 ikan. Tahu nggak itu cerita kenapa? Karena Yesus memperhatikan orang-orang ngikutin dia, waktu dia berkhotbah diikutin, terus dia lihat, dia bilang sama murid-muridnya, itu belum pada makan, berikan makan. Itulah bentuk perhatian Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mengasihi dia, maupun orang-orang yang mau mengikut dia. Itu perhatian Yesus. Nah, di firman hari ini kakak mau cerita juga bahwa 12 rasul yang saat itu pada gereja mula-mula juga memperhatikan sekitarnya. Jadi cerita gini, di sebuah rumah, ini kan gereja mula-mula ya, setelah Yesus naik ke surga, turunnya Roh Kudus. Nah, murid-murid Yesus itu kan bergiat menceritakan tentang kebaikan Tuhan, tentang mukjizat Tuhan, tentang Tuhan Yesus gitu kan. Banyaklah akhirnya pengikut Tuhan itu. Pada Kisah Para Rasul 2 ayat 41 disebutkan, bahkan pada saat itu pengikut Kristus gereja mula-mula itu mencapai 3.000 orang. Banyak banget tuh. Itulah pekerjaan Roh Kudus yang bekerja melalui 12 rasul. Hari demi hari pengikut Yesus banyak, pengikut Kristus banyak. Jadilah gereja mula-mula. Nah, 3.000 jiwa itu hanya dilayani oleh 12 rasul. Coba adik bagi 3.000 orang, atau kita sebut sekarang jemaat, 3.000 jemaat, tapi yang melayani hanya 12 rasul. Berarti 3.000 bagi 12. Bentar, kakak ini jago matematika. 250. Berarti satu rasul melayani 250 orang. Wih, capek gak? Pasti capek, pasti lelah. Tapi namanya demi Kristus, demi pemuritan, tidak ada yang lelah. Rasul terus bekerja. Nah, suatu hari pelayanan rasul-rasul ini dinilai sama para jemaat sudah mulai menurun nih. Tidak ada perhatian kepada para janda. Kan yang ikut Kristus itu jemaat-jemaat kan berbagai orang ya. Ada orang yang pintar, yang baik, yang kurus, yang gemuk. Para janda pun ada. Waktu itu
Saking banyaknya jemaat 3.000 itu dan rasul yang melayani hanya 12 rasul, kelabakan. Aduh, gimana ya? Para janda tidak terlayani, dan para janda harus dikasih makan. Yang kelaparan diberi makan, itulah sesuai tadi yang perhatian Yesus, ajaran Yesus. Kita harus melayani orang yang tidak makan, orang yang kesulitan, yang susah, itu harus dibantu. Nah, itulah visi misi rasul yang melayani gitu. Pada saat itu tidak ada yang menyediakan makanan-makanan. Karena apa tadi? 12 rasul harus melayani 3.000 jemaat. Aduh nggak kepegang, capek ya. Sudah mulai letih, lesu ini. Bagaimana nih? Akhirnya marah-marah, ada yang marah jemaatnya. Ini sudah tidak baik nih melayaninya. Kami tidak dilayani, kami belum dikasih makan. Mengeluh, banyak jemaat yang mengeluh karena tidak terlayani. Akhirnya rasul-rasul berpikir, waduh ini benar nih, mari kita rapat, yuk rapat, kumpul. Rasul yang satu bilang, gimana nih, banyak yang tidak terlayani, nggak kepegang. Kita cuma 12 orang, 12 rasul harus melayani 3.000, gimana caranya ya? Lalu ada yang kasih ide rasul lain. Oke, kita sepertinya membutuhkan teman-teman yang membantu, dipanggillah murid-murid lain. Kita harus menunjuk untuk orang-orang yang membantu kita. Lalu rasul lain yang di situ berkata, setuju. Kita harus dibantu. Lah, ditunjuklah 7 orang. Kita baca lagi tadi 7 orang itu. 1, Stefanus. Tapi yang ditunjuk ini ada syaratnya loh. Adik-adik nggak sembarang. Misalnya, aku mau nyuruh kakak Donda bantu aku mau nyuruh abang Edo bantu aku. Enggak. Di situ dibilang yang membantu dalam pelayanan harus dipenuhi Roh Kudus, harus berhikmat. Berhikmat itu apa ya Kak Donda? Apa berhikmat? Berhikmat itu apa? Kalau adik-adik tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana kehendak Tuhan, mana tidak kehendak Tuhan, ya itu berhikmat. Ya, tahu apa kehendak Tuhan. Apa yang mau Tuhan mau dalam hidup aku, ini Tuhan tidak mau, ini mau, ya itu ya. Terus berhikmat, penuh dengan iman katanya. Jadi yang membantu 7 orang itu nggak boleh sembarangan, yaitu murid-murid dari murid pengikut Yesus. Ya, tadi siapa? 1, Stefanus. 2, Filipus. 3, Prokorus. 4, Nikanor. 5, Timon. 6, Parmenas. 7, Nikolaus. 7 orang inilah ditunjuk sama 12 rasul tadi untuk membantu. Akhirnya yang tadinya kewalahan 3.000 jemaat itu akhirnya bisa terbantu. Semuanya bisa terlayani dengan baik karena dibantu 7 orang. Jadi untuk pelayanan firman kayak gini nih, kayak khotbah, tentang kebenaran firman Tuhan, baptisan, itu dilakukan sama 12 rasul tadi. Tapi untuk melayani, memberi makan di meja, memperhatikan jemaat-jemaat yang membutuhkan, itu dibantu sama 7 orang tadi. Nah, setelah ditunjuk 7 orang tadi, akhirnya semua bersuka cita. Wah, ini adalah jalan keluar yang baik. Akhirnya 7 orang itu didoakan sama rasul-rasul, didoakan supaya dia diberi kekuatan dalam membantu, diberi berkat, diletakkan tangan di atas kepala mereka. Nah, sejak saat itu, itulah pekerjaan Tuhan adik-adik. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dari 3.000 makin banyak. Setelah rasul-rasul itu dibantu oleh 7 orang ini, ternyata semakin banyak yang mengikuti Yesus pada saat itu. Banyak yang minta dibaptis, banyak yang menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus. Nah, adik-adik, dari firman ini, kakak mau menjelaskan, sama seperti Yesus, semasa sebelum Yesus mati di kayu salib, selama pelayanannya, Yesus itu selalu memperhatikan orang-orang di sekitar dia, dari hal kecil
Tadi kakak bilang dia memberi makan 5.000 orang, dia lihat orang kelaparan belum makan nih, ikut saya, dikasih makan. Dia lihat di pinggir jalan ada orang buta, disembuhkan, mata buta dicelikkan. Lalu dia lihat Zakeus yang berapi-api ingin ketemu Yesus, dia datang malah main ke rumahnya Zakeus. Nah, sama seperti yang diajarkan Yesus, 12 rasul juga melakukannya. Mereka harus memperhatikan para jemaat-jemaat ini. Dari 3.000 orang ini mereka nggak boleh menutup mata nih, nggak boleh tutup mata. Yang penting, wah pengikut Tuhan udah banyak, udah biarin mau gimana, enggak. Mereka berpikir saat ada yang mengeluh, mana makanan kami, janda-janda tidak dikasih makan. Mereka merasa, oh iya kami harus dibantu. Itulah yang namanya kita memperhatikan. Kita tidak menutup mata, tidak menutup telinga, kita peka terhadap lingkungan sekitar kita. Dan artinya apa juga? Berarti para 12 rasul ini juga mau mendengarkan, mau memperhatikan, dan mau dibantu. Jadi seberapa hebat pun kita sudah dipilih Tuhan, seberapa mampu kita, tapi kita tetap membutuhkan bantuan. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang siapa tadi? Tentang apa? Tentang jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula semenjak Yesus sudah naik ke surga, turunlah Roh Kudus, banyak pengikut Yesus ya. Kakak ulang lagi nih, kakak refresh, banyak sampai 3.000 orang pada saat itu. Lalu berkumpullah di sebuah ruangan, mau pelayanan, ada yang bersungut-sungut, tidak terlayani. Tadi dari cuma 12 rasul, harus melayani 3.000 orang, banyak sekali kepusingan ya. Akhirnya ditunjuklah 7 orang untuk membantu. Tadi 7 orang namanya siapa aja? 1. Siapa? Stefanus. 2. Filipus. Siapa lagi? Prokorus. Nikanor, Timon, Parmenas, dan Niklaus. Ya, 7 orang ini. Itulah yang membantu rasul-rasul. Oke adik-adik, pesannya apa ya Kak ya? Nah, pesannya adalah adik-adik diminta sebagai anak Tuhan, walaupun masih kecil, aku masih kecil Kak, aku nggak bisa kayak mereka 7 orang. Bukan begitu. Yang mau diajarkan adalah kita harus memperhatikan lingkungan kita sekitar, apa yang perlu kita bantu, apa yang perlu diperhatikan. Tadi kakak bilang, coba perhatikan siapa teman kamu yang nggak hadir minggu lalu. Ya, tolong tulis di kolom komen siapa yang tahu jawabannya. Ya, bukan berarti menyalahkan, oh ini gak datang gereja kemarin, bukan. Tapi perhatian abis itu apa Kak? Di chat melalui orang tuanya, kan ada tuh di grup chat. Misalnya yang gak datang kemarin, kakak sendiri ingat siapa. Ya, karena kakak tahu siapa yang gak datang, di chat, kenapa kamu gak sekolah minggu kemarin? Sekolah minggu yuk. Nah, itu bentuk perhatian. Ayo jangan males sekolah minggu. Mungkin nanti kita tahu, oh Kak dia nggak sekolah minggu karena dia nggak punya kuota, nggak bisa virtual. Nah nanti dari kakak, dari pihak gereja bisa membantu bagaimana sekolah minggu itu tetap berjalan. Oh kendalanya mungkin apa? Saling memperhatikan. Misalnya tadi kakak bilang, siapa yang ingat guru sekolah minggu 2 minggu yang lalu khotbah? Kalau ingat, terus ada berbagi sama temennya, kemarin Kak Dea ceritanya tentang ini loh, kamu nggak inget ya? Nih saya bantu inget, diajarkan tentang apa ya. Walaupun kita masih kecil, masih sekolah minggu, bukan berarti kita tidak bisa seperti 7 orang yang diutus untuk membantu. Kita bisa kalau Tuhan sudah memanggil kita. Ayo Rafael, ayo Rahel, ayo Yeskiel, ayo perhatikan sesama kita ya. Nah, boleh di gereja, boleh di rumah, saling memperhatikan. Apalagi musim corona nih. Corona ini, aduh serem sekali ya. Sekarang lagi tinggi. Jangan keluar rumah dulu, jangan kemana-mana dulu ya. Lagi tinggi sekali. Nah, adik-adik, cara memperhatikannya adalah apa? Jika ada di keluarga kita atau teman-teman kita, kita lihat dari luar, dari jauh dia tidak pakai masker, ingatkan, masker kamu mana? Terus kalau ada teman yang sembarangan pegang-pegang, suruh cuci tangan. Menerapkan 3M yang paling utama ya.
boleh saling memperhatikan. Supaya apa? Supaya terlindung dari COVID-19, supaya sehat terus. Itu hal-hal kecil yang adik-adik sekolah minggu bisa lakukan ya. Terpujilah nama Tuhan. Kakak yakin adik-adik sekolah minggu akan bisa melakukan perintah Tuhan. Dan apa yang firman Tuhan kakak sampaikan hari ini, adik-adik bisa memahami dan adik-adik bisa lakukan. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita tutup firman ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu hari ini Tuhan. Firman yang bercerita tentang gereja mula-mula Tuhan, di mana 12 rasul yang sudah harus melayani banyak sekali jemaat, sampai 3.000 jemaat Tuhan. Mereka butuh bantuan dan telah diutus 7 orang untuk membantu. Tuhan Yesus, kami mau seperti 7 orang yang diutus. Kami mau menjadi seperti Engkau, 12 rasul yang memperhatikan sesama kami. Bila mana ada yang kurang, bila mana ada yang harus kami ingatkan Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami kekuatan, kemampuan untuk melakukannya dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan, bila mana juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan. Saat ini COVID-19 lagi tinggi sekali Tuhan. Angkanya semakin naik Tuhan, Engkau berikan kesehatan kepada keluarga, setiap keluarga, pada adik-adik sekolah minggu, pada guru-guru sekolah minggu. Biarlah kami dalam lindungan Tuhan saja. Tuhan jauhkan, hempaskan COVID-19 itu dari tubuh kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, adik-adik keren deh. Kita udah berdoa, kita udah memuji nama Tuhan, dan kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan uang persembahannya dan tempat untuk meletakkan persembahannya. Oke. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini Tuhan kami sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu Bapa. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati mama papa Tuhan, agar apa yang mereka dapatkan dari firman Tuhan hari ini Bapa dapat mereka laksanakan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, berkati juga sekolah mereka Tuhan, walaupun dalam kondisi masih dalam pandemi Bapak, sekolah dari rumah Tuhan, berkati sekolah mereka Bapak, semoga tetap semangat Tuhan dalam menjalani belajar mengajar mereka dalam
sekolah dari rumah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami ingin berpisah satu dengan yang lainnya Bapak. Berkati kami Tuhan, semoga kami selalu menjadi anak yang baik Tuhan, anak yang selalu menyenangkan hati-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sungguh baik, haleluya, amin. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih.